hari pertama saya punya 1.600 pelanggan. Ya, masuk aplikasi kita kemarin banyak dipakai di gereja, juga banyak yang pakai teman-teman. Untuk ngingetin jemaatnya ibadah rutin misalkan gitu ya. Ada kemarin beberapa gereja yang saya tahu ya teman-teman ya. Karena hari ini udah lebih 13.000 yang pakai aplikasi saya teman-teman. Ya, lebih 13.000 bisnis yang pakai aplikasi saya. Oke, salah satunya gereja. Jadi gereja untuk ngingetin ibadah pagi. Jadi pagi-pagi tuh diingetin tuh jemaatnya, ayo ibadah gitu ya. Terus kemudian rutin ngirimin apa gitu ya. Ya saya menghormatin semua agama Bapak Ibu. Jadi banyak yang pakai aplikasi saya. Oke. Terus kemudian hari ini Bapak Ibu saya saya dulu punya laundry. Hari pertama saya buka laundry punya 1.600 pelanggan. Yuk. Saya dalam bentuk cerita Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu nanti terjemahkan. Apa yang Bapak Ibu bisa belajar di situ. Oke, saya tidak pakai slide. Oke, kita bentuknya cerita. Ketika dulu saya punya toko komputer. Nanti kita bikin kesimpulan Bapak Ibu dari semua itu, tapi dalam bentuk cerita semoga Bapak Ibu lebih ini sebentar. Saya dari Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, kami butuh banget ada aplikasi tapi tidak ada pengingat untuk pembayaran pemeliharaan tahunan paten. Akhirnya banyak yang pada piutang. Jika ada aplikasi ini butuh banget. Ya, Bu Isna ini, Silvian dari, wah ini dari Kemenkumham Republik Indonesia. Okay. Ya Pak Sony boleh di backup nanti. Bu, memang banyak sekali instansi-instansi yang akhirnya kehilangan klien, tidak diingetin, banyak PBB nunggak, banyak pajak motor nunggak. Kenapa? Karena nggak diingetin kok. Saya sendiri aja, saya jujur aja kemarin tuh sampai ada kendaraan saya itu sampai 2 tahun, 3 tahun nggak dipajekin Pak. Gara-gara apa? Lupa. Ya kendaraan banyak gitu kan, sampai ada lupa ini belum dipajekin. Kenapa? Nggak ada pengingat. Nggak kepikiran Pak, namanya orang lagi sibuk, nggak mikirin gitu ya. Saya kemarin Pak, PDAM saya sampai mau diputus Pak, di rumah saya. Gara-gara apa? Gara-gara lupa. Jadi kantor PDAM butuh nggak? Ini kantor PDAM butuh banget Pak. Untuk ngingetin apa? Untuk ngingetin klien. Pagi Pak Budi, pembayaran PDAM-nya sebesar 175.000, mohon dibayarkan sebelum tanggal 13 ya. Itu otomatis bisa dikirim. Terus kurang 3 hari, pagi Pak Budi, pembayaran PDAM-nya belum kami terima, kami tunggu ya. Ingetin orang seneng loh. Saya tuh seneng kalau diingetin teman-teman. Kenapa? Ya kenapa? Karena lupa gitu loh. Ya, saya pernah punya rumah Pak sampai listrik saya saya punya rumah nganggur teman-teman. Saya beli 1 M waktu itu, terus ya saya pindah kota ke Solo, terus kemudian ini rumah ini nganggur teman-teman, sampai listriknya cabut sama PLN. Malu-maluin Pak. Gara-gara apa? Ya namanya nggak ditempetin, lupa membayar Pak. Waktu itu mau daftarin auto debit, lupa terus sampai dicabut, disegel. Setahun baru saya sadar waktu saya nengokin, lu kok meterannya hilang. Lupa. Jadi teman-teman, mengingatkan pelanggan penting atau penting banget? Yuk. Penting atau penting banget? Ya, saya kemarin ada kendaraan saya teman-teman ya. Ya itu sampai 3 tahun nggak bayar pajak. Gara-gara apa? Nggak diingetin kok. Ya, termasuk tadi masalah paten, masalah merek, masalah paspor habis waktunya, SIM jatuh tempo. Kenapa tidak diingatkan? Kenapa polisi nilang di jalan? Kenapa sebelum orang habis tuh nggak diingatkan aja? Kan bisa. Kantor polisi kan punya data pelanggannya. Orang bikin SIM punya data pelanggannya. Kenapa sebelum jatuh tempo itu orang nggak diingetin dulu? Coba teman-teman, kalau Anda sekarang pagi Pak Arif Sulistina di Bantul. Pagi Pak Arif, SIM Anda akan berakhir 1 bulan lagi. Silakan melakukan perpanjangan di Polres seluruh Indonesia. Udah, seneng atau seneng banget? Anda diingetin, SIM Anda mau habis. Seneng atau seneng banget? Coba. Yes. Jujur teman-teman, level seperti saya teman-teman, bukan kita nggak mau bayar. Lupa ya diurusin banyak. Besok harus begini gitu. Tahu-tahu ya hal kecil ya, PDAM tuh kemarin beberapa kali saya sampai udah mau dicabut teman-teman. Gara-gara lupa doang.
Saya punya rumah itu sampai ya namanya ya saya nggak kepikiran gitu kan, kadang lupa punya rumah di sana gitu kan. Listrik udah dicabut Pak, baru nyadar gitu kan. Saya suruh orang bersih-bersih, Pak, saya dapat laporan di foto, listriknya dicabut PLN Pak, nggak bayar 3 bulan. Berapa tagihannya Pak? Berapa tagihannya? 250.000 lah, 250.000 dicabut. Masang baru berapa? 5 juta mau dia. Jadi teman-teman, sederhana, Anda punya pelanggan, ingatkan. Waktunya ganti oli, ingatkan. Waktunya servis berkala, ingatkan. Jangan tunggu. Jangan bilang, waduh sekarang bisnis semakin susah. Waduh pandemi corona ini omset saya drop. Saya kok dalam corona ini teman-teman, penghasilan saya naik 400%. Sepanjang corona ini penghasilan saya naik 400%. Saya dulu punya toko komputer. Toko komputer saya punya 26.000 pelanggan. 26.000 itu pelanggan itu, ulang tahun saya sapa. Hari raya saya sapa. Tahun baru saya sapa. Selama 5 tahun mereka saya sapa. Saya bikin mereka nyaman. Saya tidak pernah beriklan kepada pelanggan saya. Saya tidak pernah promosi kepada pelanggan saya. Saya cuma ngucapin ulang tahun, selamat hari raya, semuanya pakai nama. Selamat ulang tahun baru, semua pakai nama. Pada saat saya bikin laundry, saya bilang begini. Pagi Pak Sabri, pagi Pak Gede. Terima kasih ya sudah menjadi pelanggan di toko komputer saya selama ini. Mohon doanya, hari ini saya buka laundry. Laundry saya paket keluarga, tidak dihitung, tidak ditimbang. Pembayarannya sistem paket bulanan, satu keluarga, cuman bayar 200.000. Sudah termasuk cuci, setrika, antar jemput 2 hari sekali. Spesial buat Pak Gede, karena sudah jadi pelanggan saya, Pak Gede cukup bayar 50% atau hanya 100.000 untuk menjadi pelanggan laundry saya. Jadi hanya dengan 100.000, Pak Gede sudah kita bantu urusan laundry, cuci, setrika, antar jemput. Boleh saya bantu urusan laundrynya, Pak? Pak Gede berkenan untuk saya bantu urusan laundrynya? Tanda tanya. Apa yang terjadi, teman-teman? Saya nggak sebar iklan, saya nggak pasang brosur, saya nggak pakai promosi di mana-mana. Saya cuma japri pelanggan saya. Hari pertama yang ngomong, iya saya mau jadi pelanggan, cuman 1.600 pelanggan. Keren atau keren banget. Tanpa brosur, tanpa biaya iklan, hari pertama saya punya 1.600 pelanggan laundry. Keren. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya saya punya database. Saya punya database pelanggan toko komputer saya. Kemudian kata kunci berikutnya adalah saya tidak pernah beriklan kepada pelanggan saya. Saya tidak pernah kirim pesan promosi kepada pelanggan saya. Saya tes, sekarang saya mau survei. Tolong jawab sejujur-jujurnya. Anda sekarang menjadi pelanggan toko komputer saya. Kemudian setiap minggu tak kirimin iklan, tak kirimin promosi, tak kirimin penawaran. Anda seneng atau nek? Tulis komentar. Nek, bosan, nyebelin. Ya. Ini kejadian teman-teman ketika saya mau beli Alphard kemarin. Saya survei ke satu sales Toyota. Terus kemudian begitu saya sudah test drive waktu itu udah lihat-lihat brosur dan sebagainya. Saya lagi mikirin kapan mau beli gitu kan. Saya kan lagi mikir waktu itu kalau mau beli Alphard atau mau beli Mercy atau BMW gitu kan. Akhirnya
saya kan butuh waktu. Saya harus survei Mercy dulu, saya sudah survei BMW dulu sebelum saya beli. Terus sama si